Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin, perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus mad tabi'i itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 warna hitam, perhatikan pada media gambar itu. Huruf ya ada tanda sukun. Nah, perhatikan media gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkannya ketika membaca Al-Quran, maka bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya semoga dengan rezeki yang barokah tersebut kita bisa menjadi seorang ahli sedekah, kemudian bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 282. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kelima daripada surah Al-Baqarah ayat 282 ini. Pada bagian yang kelima ini kita akan belajar dari sini. Dari sini ya. Sampai sini. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa kami selalu menyarankan hendaknya Bapak dan Ibu saudara semuanya bacalah terlebih dahulu secara full surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Karena ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini fa-inka, di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, yang itu maksudnya sama dengan huruf sukun. Dan tanda sukun atau tanda mati itu seperti ini. Di sini nun sukun setelahnya adalah huruf kaf. Kalau kami katakan setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri dari suatu huruf. Ini nun sukun. Huruf setelah nun mana? Huruf setelah nun berarti yang sebelah sini. Ini kaf. atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping.
Setiap kita membaca Al-Quran, ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin seperti yang kita lihat pada media gambar itu bentuknya ada 3 tuh. Nomor 1 baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Nomor 2 baris 2 tapi dia di bawah huruf kasratain. Dan yang nomor 3 tuh dhammatain. Intinya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan. Kita perhatikan setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa. Kita perhatikan hurufnya. Nah, kemudian terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun. Setelah nun sukun apa di sini huruf kaf. Atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, kemudian ikhfa hakiki itu terbagi dia menjadi 3 tuh. Nah, perhatikan. Huruf kaf ini dia masuk kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, kenapa dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf kaf itu dia jauh. Nah, maka dikatakan ab'ad. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf itu dia ikhfa hakiki dan dia tergolong pada ikhfa hakiki ab'ad. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan juga berdengung. Nah, yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya ini kita baca samar. Jangan kita baca innya tuh terbaca jelas seperti itu, jangan. Tapi disamarkan. Kalau dia ikhfa ab'ad ya, biasanya itu ketika kita mengucapkannya itu dia lebih condong berbunyi eng. Nah, makanya kita baca faing seperti itu. Nah, kemudian kita dengungkan atau kita gunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Faing di bagian ingnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kira-kira sepanjang 2 harokat. Faingka. Nah, seperti itu. Kemudian K dibaca panjang. Kenapa kok K ini dibaca panjang? Apa tanda panjangnya K? Perhatikan media gambar di samping. Di situ kan ada rumus mad tabi'i itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 warna hitam, perhatikan pada media gambar itu. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Nah, setelah saudara perhatikan rumus 3 warna hitam, sekarang perhatikan penjelasan kami di sini. K dibaca panjang. Kenapa kok K dibaca panjang? Jadi, apabila kita membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nah, cuman di sini huruf alifnya tuh disambung dengan huruf kaf. Tapi yang kita perhatikan itu bukan sambung menyambungnya. Nah, yang terpenting itu ada huruf alif, yaitu kata kunci pertamanya ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, baris 1 miring di atas huruf, harokat fathah namanya atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga K dibaca panjang. Nah, seperti yang di rumus 3 warna hitam itu. Nah, di situ kan ada alif tuh, ada alif, sebelum alif ada harokat fathah. Nah, kalau titik-titik di sana tuh maksudnya tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi kalau asalkan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Nah, kira-kira sepanjang 2 ketukan. Fa in kanalladzi seperti itu. Ya, untuk mengenai ketukan panjangnya mad juga gunnah atau dengungan tadi itu, nah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Fa in kanalladzi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf lam ini dia masuk pada huruf syamsiyah. Ini kalau misalkan ditanya huruf syamsiyahnya mana? Ya huruf lam ini kan huruf alif.
Nah, ini huruf lam nih, huruf syamsiah. Huruf lam yang satunya mana? Nah, huruf lam yang satunya itu dia di sini tidak ditulis. Di sini kan huruf lam bertasydid nih. Huruf lam bertasydid ini kalau kita urai maka ada 2 huruf lam. Nah, huruf bertasydid itu kalau diurai ada 2 huruf itu. Nah, maka di sini ada huruf alif, huruf lam yang satunya lagi ya tidak ditulis ya. Baru huruf lam yang ini nih. Nah, ini. Jadi ini huruf syamsiahnya tetap huruf lam ini begitu. Fa in kana allazi zi dibaca panjang. Nah, kenapa kok zi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya zi ini apa sehingganya kok zi kita baca panjang begitu. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Nah, perhatikan rumus pada tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Nah, perhatikan rumus 1 warna hitam. Nah, telah saudara perhatikan, sekarang perhatikan penjelasan kami di sini. Perhatikan tanda kursor kami ini ya. Di sini kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Baris 1 miring di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada harokat kasroh ini. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun ini dibaca panjang. Sehingganya zi dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam itu. Nah, di rumus 1 warna hitam itu kan ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh tuh kan baris 1 di bawah huruf. Nah, kemudian ada titik-titik tuh, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Maksudnya tuh seperti itu cara membaca rumus 1 warna hitamnya itu begitu. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Sehingganya zi kita baca panjang. Mada tabi'i panjang 2 harokat. Fa in kana allazi, di sini alaihil, di sini ada huruf ya sukun. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, perhatikan media gambar di samping, huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka kita baca mudah ya, kita baca lunak ya, lembut. Nah, kita baca alaihil. Hati-hati mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca ale, jangan, tapi dilunakkan saja, lembut. Alaihil, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, ini alif, ini lam. Nah, setelahnya di sini adalah huruf h. Pokoknya setiap bertemu dengan huruf alif lam, nah, letaknya dia jajar gini. Jajar nih, ada alif, ada lam. Nah, itu pasti terjadi hukum tajwid. Kalau tidak alif lam qamariyah ya alif lam syamsiyah begitu. Perhatikan media gambar di samping, di situ setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf H ini termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka alif lam, ini alif nih. Nah, perhatikan tanda kursor kami ini, tanda panah kami ini alif, ini lam. Alif lam bertemu dengan huruf H nih. Atau alif lam setelahnya huruf H. Dikarenakan huruf H ini dia huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Kalau alif lam qamariyah, huruf lamnya ini ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya nih. Makanya alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Alaihil haqqu safihan. Fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Harusnya saudara sudah bisa tahu kenapa kok fi dibaca panjang. Jadi media gambarnya tidak kami tampilkan lagi di sini supaya kita sambil latihan mengamati, melihat ya, memahami tanpa media gambar. Keterangannya sama dengan yang ini tadi, keterangannya sama dengan yang di sini tadi. Di sini tadi sudah detail kami jelaskan. Karena di sini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih, ada tanda baca kasroh nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang.
Sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Safihan au dha'ifan. Di sini ada tanwin. Nah, ini ada tanwin di baris 2 di atas huruf tanwin fathatain. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan juga. Tanwin, tanda baca tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Nah, tadi kan sudah kami katakan di awal itu, setiap bertemu nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, begitu. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu kenapa kok huruf hamzah ini, bukankah ini huruf alif? Jadi, bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, memiliki harokat. Ini kan alif nih. Ada tanda bacanya kan, ada harokatnya kan, ada barisnya. Huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Kami ulang, huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Makanya ini tanwin setelahnya adalah huruf hamzah atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi huruf-huruf izhar halqinya itu silahkan saudara hafal supaya nanti bisa mahir hukum tajwid seperti itu. Karena dia izhar, maka cara membacanya dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi tanwinnya kita baca jelas. Safihan. Jelas, berbunyi N-nya itu jelas. Safihan. Kemudian tidak didengungkan. Karena tidak didengungkan dibaca pendek saja. Safihan au dha'ifan. Safihan au dha'ifan. Nah, pendek seperti itu. Kemudian au. Kalau kita membaca Al-Quran, nah perhatikan media gambar di samping, perhatikan huruf lin itu ada 2, perhatikan yang di kotak nomor 1 sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, huruf waw sukun. Sebelum huruf waw sukun, berarti sebelum waw sukun, berarti yang di sebelah kanan huruf waw, sebelah kanan huruf waw mana? Berarti ini, yang ini nih. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Huruf waw sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya juga huruf lin. Nah, kita baca lunak juga. Au dha'ifan. Dibaca panjang. Pasti saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok dibaca panjang. Apa tanda panjangnya begitu. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa paham tanpa media gambar. Dha'ifan. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Di atas ini tadi tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Ini tanwin, setelahnya huruf hamzah. Maka hukumnya sama. Karena huruf hamzah ini tadi huruf apa? Izhar halqi. Maka ini hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Au dha'ifan aula. Au, nah di sini au juga, ini au juga huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah. Sama penjelasannya, ini huruf lin juga. Jadi untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Nah, kemudian la dibaca panjang. Harusnya la dibaca panjang saudara sudah bisa tahu alasannya apa, kenapa kok la dibaca panjang begitu. Karena tadi di atas sudah kita temui. Tapi kita tampilkan kembali lah segitu kan. Karena la ini kan K dengan la ini penjelasannya sama dia. Tapi karena kita lihat bentuknya berbeda kan. Kayak gini kan bentuk alifnya itu letak bentuk alifnya itu berbeda. Maka kita tampilkan lagi gambarnya. Perhatikan media gambar di samping. Rumus 3 warna hitam. Perhatikan rumus 3 warna hitam. La dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Ini alif nih.
Nah, yang ke samping nih alif nih. Ada alif. Kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah. Ada tanda baca fathah nih, baris satu miring di atas huruf. Huruf alif yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Aula yastati, ti dibaca panjang. Pasti saudara juga sudah bisa tahu alasannya apa, kenapa kok ti dibaca panjang. Karena di sini ada, perhatikan tuh media gambar yang di rumus 1 warna hitam, rumus 1 warna hitam. Tadi banyak sudah kita temui, kita tampilkan lagi di sini supaya tidak lupa. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah nih. Maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Senyeti dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Aula yastati'u ay. Di sini kita baca ay, jangan kita baca an. Di sini ada nun sukun setelahnya huruf ya. Setiap ada nun sukun atau tanwin berarti di situ ada hukum tajwid. Ini nun sukun setelahnya huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu tuh dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kecuali nanti pada kata dunya, bunya, sinwa, qinwa, baru hukumnya nanti itu dia izhar mutlak. Tapi selain daripada dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka hukumnya itu idgham bi gunnah. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu. Karena dia idgham, cara membacanya itu dimasukkan. Yang dimasukkan itu apanya yang dimasukkan tuh? Nah, bunyi nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya. Kita baca ai, jangan kita baca an, tapi kita baca ai. Bunyi nun sukunnya masukkan ke huruf ya, melebur ke huruf ya. Kemudian didengungkan, digunnahkan. Kita baca ai begitu. Ayyumillahu wa fal yumlil waliyuhu. Di sini ada huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham, atau lebih mudahnya lagi, kalau ada huruf ya bertasydid, ini huruf ya ini tanda tasydid itu seperti ini nih, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Huruf ya bertasydid yang sebelum huruf ya bertasydid itu ada ini, ada harokat kasroh atau dhammah atau fathah, maka huruf ya bertasydid itu dinaber. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan huruf-huruf di sampingnya. Tekan waliyuhu seperti itu. Hu dibaca panjang, ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda baca dhammah tapi dia terbalik. Tanda baca dhammah atau harokat dhammah itu kan bentuknya seperti ini kan, seperti ini, dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti dia tanda baca dhammah bentuknya kok terbalik seperti ini, maka huruf di atasnya kalau ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga hu dibaca panjang, mad silah qasirah atau mad silah sughra. Waliyuhu panjangnya itu 2 harokat. Kenapa kok ini mad silah begitu? Kok ini mad silah qasirah? Karena ini huruf yang kita baca panjang ini huruf hadhamir. Kemudian huruf hadhamirnya itu dia berada di tengah-tengah huruf yang berharokat atau huruf yang hidup begitu. Panjang 2 harokat. Waliyuhu bil adl. Di sini ada huruf dal, dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya huruf dal. Huruf qalqalah itu kalau dia sukun pantulkan.
Nah, huruf dal ini sukun, pantulkan bil adl begitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra, karena dia berada di tengah bacaan atau di tengah kalimat. Yang lebih mudah tuh berada di tengah bacaan, seperti itu cara memahaminya. Beda cerita kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf tepat di huruf qalqalah. Nah, baru itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berwaqaf di huruf dal ini, tidak berhenti di huruf dal ini, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Kemudian ini kita baca bil adl. Jangan dibaca bil adli, jangan, tapi dibaca bil adl. Huruf lamnya kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti tepat di huruf lam. Huruf lam kan tidak dibaca panjang. Karena berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf lamnya kita sukunkan. Jadi jangan dibaca bil adli, jangan. Tapi dibaca bil adl. Huruf dalnya pantulkan dulu, baru ditambah huruf lamnya. Bil adl, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam. Nah, ini namanya al-waqfu aula, waqaf aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau wasolkan, kita sambung bacanya, kita teruskan, tidak berwaqaf, tidak berhenti di tanda waqaf ini, apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi di sini maknanya ini dia berwaqaf lebih utama, begitu. Sekarang mari sama-sama kita ulang bersama-sama dengan pelan-pelan. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl.